50 tahun yang lalu ada sebuah grup musik yang sangat terkenal di Inggris bernama grup musik The Beatles. Saking terkenalnya dan saking populernya, grup musik ini mencetak rekor penjualan album yang melebihi dari penjualan Alkitab. Bayangkan, penjualan albumnya melebihi Alkitab yang dijual di Inggris. Saking terkenalnya, bahkan penyanyi dari The Beatles yang bernama John Lennon pernah berkata bahwa mereka itu akan lebih terkenal daripada Tuhan. Kami ini akan lebih terkenal daripada Tuhan. Sayangnya, beberapa hari kemudian John Lennon tewas ditembak oleh penggemarnya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, anak-anak dan para muda sekalian, selamat malam semuanya. Hari ini kita berkumpul lagi di dalam penutupan doa Rosario di KBG kita Santa Ana. Tidak terasa 1 bulan sudah kita lewati bersama, dan sebentar lagi bulan Maria ini akan kita tutup. Di dalam firman Tuhan hari ini kita mempelajari satu hal yang penting, yaitu tentang dosa kesombongan. Bagaimana sebuah kehancuran itu selalu dimulai dari satu sifat yang disebut dengan sombong. Kita berbangga bahwa firman Tuhan ini selalu ditabur dalam hati kita, karena langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Ya, langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak contoh di dunia ini yang memberikan petunjuk bahwa kesombongan itu selalu menghancurkan. Ya, contohnya tadi bahwa John Lennon berkata bahwa kami ini sudah lebih terkenal, akan lebih terkenal daripada Tuhan. Padahal hanya dalam sekejap mata saja nyawanya sudah diambil oleh Tuhan. Ada satu orang yang pernah membuat kapal terkenal di dunia, yaitu kapal Titanic. Kapal Titanic itu dibuat oleh seorang insinyur yang bernama Thomas Andrew. Thomas Andrew pernah berkata bahwa kapal Titanic ini yang saya buat ini, yang saya rancang ini tidak mungkin tenggelam, sekalipun Tuhan akan menenggelamkannya. Tapi kita tahu dalam sejarah kapal Titanic itu tenggelam hanya karena menabrak gunung es. Bukan karena menabrak kapal besar lain, hanya karena menabrak gunung es, karam, dan tenggelam. Kesombongannya menghancurkan kapal beserta dengan isi-isinya. Kapal Titanic tenggelam itu dalam sejarah karena menabrak gunung es yang tidak kelihatan. Banyak sekali contoh di dunia ini, bahkan di dalam kitab suci pun banyak yang sombong akhirnya menemui kehancuran. Contohnya Saul, dia sombong karena dia merasa bahwa dia lebih hebat daripada Daud. Ketika Daud dielu-elukan, dia menjadi marah dan iri hati karena dia sombong. Pada akhirnya Tuhan menghukum dia, menurunkan dia dari tahtanya, dari raja. Kemudian ada juga Samson, ya, dengan kekuatannya dia mengalahkan bangsa Filistin, merasa dia kuat, akhirnya dia menikahi orang-orang Filistin dan akhirnya dia juga tewas oleh orang Filistin. Banyak sekali kesombongan di dunia ini, dan Tuhan Yesus melarang kesombongan karena kesombongan itu menghancurkan. Dia berkata bahwa barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jika engkau pergi ke dalam sebuah perjamuan, carilah dulu tempat-tempat yang paling tidak terhormat, supaya ketika engkau duduk dan kemudian tuan rumah datang melihat engkau, dia berkata, "Mari saudara, bangkitlah, duduklah di tempat yang terhormat." Sebaliknya, kalau kita ngambil tempat yang terhormat, kemungkinan besar kita akan direndahkan, karena siapa tahu bukan untuk kita tempat itu. Sehingga ketika dengan malu, kita harus meninggalkan tempat itu dan duduk di tempat yang lebih tidak terhormat. Maka dari itu jelas firman Tuhan, Yesus yang mengatakan sendiri bahwa barang siapa yang tinggi hati akan direndahkan, dan barang siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Siapa sih kita ini? Di mata Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu bahkan yang kita cita-citakan, kita rencanakan, itu adalah milik Tuhan. Jadi untuk apa kita sombongkan sesuatu yang bukan milik kita sendiri? Bahkan dalam bacaan pertama dikatakan bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan, bahwa hidup ini adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Yang pernah mengatakan itu, ayat itu yang kita kenal dan terkenal itu sebenarnya sebelumnya adalah Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Pada saat di pengadilan, sebelum dihukum, sebelum vonis dijatuhkan, dia mengatakan demikian. Bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Kristus. Jadi apa yang harus kita sombongkan kalau semuanya adalah milik Kristus? Tidak ada. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, jangankan kesombongan duniawi, kita sering terjebak dalam kesombongan rohani. Bagaimana tidak ketika kita ke gereja, kemudian kita lihat orang di belakang kita, misalkan mengantuk, kita bilang, wah orang ini nggak tahu aturan di gereja. Atau misalnya kita lihat orang yang berangkat ke gereja, terus kita lihat dari belakang, ternyata penampilannya kurang berkesan, kita kemudian mengatakan dengan entengnya, bah orang ini nggak tahu cara berpakaian ya.
Jadi banyak sekali kesombongan-kesombongan itu juga hadir di dalam gereja, hadir di dalam rumah-rumah ibadah. Maka Yesus sangat menentang kesombongan. Ingat bahwa kejatuhan para malaikat itu berawal dari kesombongan. Dalam kitab Wahyu dituliskan bahwa sepertiga dari malaikat itu jatuh ke dalam kesombongan karena pimpinannya, sang malaikat Lucifer pada waktu itu juga jatuh ke dalam kesombongan. Bayangkan malaikat saja jatuh dalam kesombongan, apalagi kita manusia. Karena itu lewat firman kita yang kita dengar dan kita renungkan malam ini, Tuhan mengajak kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, supaya mengingat kembali bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Segala milik kita itu adalah milik Tuhan. Dan segala sesuatu yang menjadi milik Tuhan suatu saat akan kembali menjadi Tuhan. Lalu apa yang perlu kita sombongkan? Lalu apa yang perlu kita banggakan? Karena semua itu milik Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, itu semua atas izin Tuhan. Kita tidak berhak untuk mengklaimnya sebagai karya kita, sebagai kesombongan kita. Lebih baik kita lebih rendah hati, lebih merenungkan diri bahwa segala sesuatu yang punya Allah, yang punya Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, membuat hati kita teduh, sehingga kita dalam hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, menjadi pribadi-pribadi yang lebih rendah hati di dalam menghadapi kebanggaan dan kemegahan dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Amin.